Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Vivin Asmar Latinsani, NIM 23401155. Mata kuliah Aspek Ekonomi Syariah kelas A. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis lembaga keuangan mikro syariah, tentang perbandingan konsep konvensional dan konsep syariah. Selanjutnya membahas analisis lembaga keuangan mikro syariah, yaitu perbandingan konsep konvensional dan konsep syariah. Pembahasan pertama yaitu apa itu LKMS? Lembaga keuangan syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Kata mikro pada penyebutan lembaga keuangan mikro syariah memberikan pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup atau cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan model berskala besar, maka lembaga keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai kapital kecil dan diperuntukkan untuk sektor usaha mikro kecil. Lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS terdiri dari berbagai lembaga diantaranya yaitu 1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Yang kedua yaitu Baitul Mal wa Tamlil atau BMT. Yang ketiga yaitu Lembaga Pengelola Zakat. Yang keempat, Lembaga Pengelola Wakaf. Keempat lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain, dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar. Pembahasan yang kedua yaitu produk-produk lembaga keuangan mikro syariah. 1. Produk pengumpulan dana. Produk pengumpulan dana adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka panjang, waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di LKMS adalah akad wadhi'ah dan akad mudharabah. Yang pertama yaitu akad mudharabah merupakan akad kerjasama di mana terdapat pemilik modal atau shahibul mal dan pengelola modal atau mudharib, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara shahibul mal dan mudharib. Sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian mudharib, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh shahibul mal. Yang kedua yaitu akad wadhi'ah adalah titipan murni dari nasabah ke pihak bank. Jadi, seorang nasabah yang membuka tabungan dengan akad wadhi'ah, maka nasabah tersebut menitipkan atau menyimpan uangnya ke bank dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Yang kedua yaitu produk penyaluran dana. LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non-bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis. Akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, dan ada juga jenis akad dalam pembiayaan yaitu akad syirkah dan akad jual beli, yang kemudian dikembangkan oleh LKMS menjadi berbagai jenis pembiayaan yaitu 1. Pembiayaan BU Bitaman Ajil atau BBA. Yang kedua, pembiayaan murabahah atau MBA. Yang ketiga, pembiayaan mudharabah atau MDA. Yang keempat, pembiayaan musyarakah atau MSA. Yang kelima, pembiayaan al-qardul hasan. Pola pengembangan produk yang dilakukan oleh LKMS yaitu dengan menggunakan sistem analisis SWOT dalam menghadapi persaingan usaha yang terus dapat bersaing dengan para pesaingnya, maka strategi SWOT yang digunakan LKMS adalah dengan memahami dan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam LKMS ini, dan juga harus mampu membaca peluang dan ancaman yang ada di luar LKMS. Pembahasan yang ketiga yaitu
perbandingan konsep konvensional dan konsep syariah dalam lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama, konsep syariah mengemban misi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan haram atau yang dilarang oleh agama yang menjadi prioritas utama dalam lembaga mikro syariah dalam konsep konvensional. Dalam menyelenggarakan layanan, LKM Syariah menawarkan beragam produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti murabahah, transaksi jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, mudharabah atau kerjasama modal dari usaha antara LKM dan nasabah. Yang ketiga, rahan atau transaksi gadai serta penghimpunan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah. Di samping itu, LKM Syariah memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional sehingga memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi nasabah di berbagai daerah. Sedangkan konsep konvensional yaitu konsep dasar yang menjadi pijakan dalam lembaga keuangan konvensional, yakni profitabilitas dan pertumbuhan ekonomi, di mana tujuan utamanya yakni untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan investor. Konsep lembaga keuangan konvensional mencangkup beberapa aktivitas utama yaitu: pertama, lembaga memberikan pinjaman kepada nasabah dengan memberlakukan bunga atau tingkatan suku bunga tertentu. Nasabah yang meminjam dana akan membayar bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional melakukan investasi dalam pasar modal seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga atau dividen yang dihasilkan. Yang ketiga, lembaga tersebut mengumpulkan dana dari masyarakat melalui produk-produk tabungan dan deposito. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman atau diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan lainnya. Yang terakhir, lembaga keuangan konvensional menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer dana, membayar tagihan, dan manajemen kekayaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabahnya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan pada konsep syariah dan konvensional. Konsep syariah yaitu 1. Baitul Mal wa Tamlil atau BMT memberikan pembiayaan melalui akad mudharabah di mana nasabah menjalankan usaha dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan awal. Yang kedua, LKMS juga mendukung nasabah dengan pelatihan manajemen usaha meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka. Sedangkan konsep konvensional penerapannya di lembaga seperti koperasi simpan pinjam yang mengenakan bunga tetap atas pinjaman resiko usaha nasabah tanpa mempertimbangkan atau tanpa memperhatikan untung atau ruginya. Dalil Al-Quran Surah Al-Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba as'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.